tindakan yang sangat tidak terpuji sih. Mungkin aku bisa ngomong lah ya, anak umur 17 tahun, mungkin labil, mencari jati diri, oke. Tapi kalau sudah ngontenin, sudah merekam, itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji dan tidak layak lagi diberikan kesempatan orang seperti itu tuh. Kayak misalnya dengan orang tua, ngomong kotor dengan orang tua ya, itu menurutku sangat tidak terpuji. Mencuri itu sangat tidak terpuji. Tapi kalau misalnya ya labil dikit masih oke lah menurutku ya. Dan kabur itu juga sangat tidak terpuji. Bagaimanapun juga aku adalah orang yang pernah ngebantuin dia pernah menikmati jasaku, uangku. Sangat tidak terpuji kalau misalnya dia tidak pamit dengan aku. Harusnya dia bisa datang dengan aku, minta maaf, sebab kena marah ya dah diomelin aja kayak gitu punya, nggak jadi masalah. Habis itu dia tetap pulang. Saya mengaku saya memang salah di sini sepenuhnya. Jadi ya saya terima sih imbalannya, mau dari akun hilang, mau dijelekin, mau dibully sampai ngehina nenek. Urusan saya sih sebenarnya, tapi karena dia kabur dan juga dia mengontenin saya dan dibuat di situ seakan-akan menjelekkan saya, mengatakan bahwa saya minta dibalikin dan lain sebagainya, menggiring opini untuk menjelekkan saya, maka menurut saya wajib untuk saya cuma sekedar klarifikasi ya, karena kan jangan sampai kita sudah bantuin orang malah aku pula yang kena getahnya kan, sudah bantuin orang, keluar duit, kena getahnya lagi. Katanya sekolahnya kesepian, jauh dari nenek, kangen lah, kayak gitu kan. Aku bilang hal yang wajar sih, nggak ada masalah. Aku bilang, aku kasih semangat terus, malah bukti chatnya banyak banget, aku kasih semangat. Sampai akhirnya dia bilang dia mau berhenti sekolah. Sialan, dalam hati kok. Itu beruntung loh. Kalau aku pikir-pikir ya, itu tuh aku masih nasehatin itu dengan baik hati ya. Coba bayangkan kalau misalnya aku marah. Mungkin beda lagi, aku viral yang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya kalaupun aku marah pada waktu itu adalah suatu hal yang wajar sih menurutku. Kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya baru dibayarin mak bapak aku sekolah, bapak lagi mahal, terus aku bilang, mak aku mau berhenti sekolah, pikir ada yang melayang pasti ke kepalaku. Kayaknya ya wajar lah kalau kita baru sekolah 3 hari mau berhenti, kan wajar banget. Padahal memang udah bener-bener gak tahan, karena di kos itu memang kayak gak ada kehidupan banget. Padahal pulang kayak gak ada kehidupan, bingung mau cerita sama siapa gitu kan. Gak ada bener-bener kehidupan. Sekolah hari terakhirnya baru main ke kos. Farel merasa kayak udah bulat banget untuk udahlah Farel mundur untuk kembali ke nenek. Ya di situ alasan Farel memang kayak kurang pas sama lingkungan. Farel udah izin sama dokter, ngecek dari awal gimana Farel mau pulang, Farel nggak nyaman, itu dokter tidak ada sama sekali respon. Kata dokter, kenapa nggak nunggu saya pulang? Sedangkan dokter, masuk logika aja, dokter masukkan tiketnya itu tanggal 14, sedangkan dokter ini masih aja di Cina. Jadi di klarifikasi itu Farel ada membawa fasilitas dokter dari HP, laptop, maaf, boleh ditanya karyawannya namanya Ayu, itu Ayu ke Ayu ya. Farel ada ngechat dia, Farel fasilitas apa yang belum Farel kasih, dia tidak ada menjawab sama sekali. Jadi semua fasilitas udah kamu kembalikan? Udah, dari HP, laptop, kunci kereta, itu udah semua. Apapun itu Farel balikin, kecuali dana. Dana, kalau misalnya dokter minta dana, ya baru ada juga yang ngomong, ya wajar lah minta dana, namanya juga kecewa. Aku masih mau rangkul kok. Bayangkan pada waktu dia ngomong seperti itu aja aku marahin tuh malam-malam. Aku telepon, itu ku omelin, terus ku bilang, Farel, masih inget kan? Farel, minta maaf dengan kakak. Aku kayak anakku sendiri gitu. Karena anakku pun kalau kemarin kayak gitu, minta maaf dengan aku bilang kayak gitu. Minta maaf, I'm so sorry, dia bilang kayak gitu. Oke. Ya udah, aku anggap hari ini kejadiannya tidak ada. Nggak banyak loh orang yang bisa seperti itu, sudah dikecewakan terus bisa ngomong, oke, hari ini aku anggap kejadiannya tidak ada kayak gitu. Tapi aku berpikir kalau sekali lagi dia minta, aku bilang aku pulangkan. Ini jam 7 pagi besoknya, sumpah. Cepet banget loh. Jam 7 pagi besoknya dia langsung bilang jika dia mau berhenti. Ya udah, pergilah. Di hari yang sama itu ya, di hari yang sama itu dia bikin konten bahwa dia bilang aku meminta kembali dana 47 juta. Dan juga di hari yang besoknya dia rekam pembicaraan stafku
orang kepercayaanku yang datang, dan menurutku itu attitude yang sudah sangat tidak baik. Aku salah pilih orang, ya Tuhan malah sayang dengan aku, kasih tau yang sekarang kayak gitu pokoknya, maka menurutku ya udah tinggalin aja. 6 bulan saya ada di kos-kosan dan itu ukurannya 160 tempat tidurnya, kita tempatin berempat sama anak-anak. Jadi satu kamar tuh kita tempatin berempat. Tapi alhamdulillah namanya kan ya happy aja kalau sama suami sama anak tuh kan seneng ya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah pindah gitu. Jadi selama 6 bulan jadi yang saya keluarkan pertama itu baju dinas suami. Jadi besok harus mulai kantor ya, saya bongkar tuh satu koper, jadi saya gantungnya saya hanger gitu. Habis itu langsung bisa nggak yang agak luas sedikit tempatnya, akhirnya dipindah, alhamdulillah dapat kos-kosan yang agak lebih luas sedikit gitu kan, ada ruang tamunya juga gitu. Tapi kenikmatannya sebagai seorang istri itu di situ gitu, bahwa suka duka kita harus bersama-sama. Karena saya tuh prinsipnya gini, kalau kita sudah menikah kita itu harus benar-benar mengabdi sama suami, melayani dan dampingi suami gitu loh. Kenapa? Karena suami saya pun memberikan izin untuk saya bisa berkarya, itu memberikan izin beliaunya. Makanya saya bisa nyanyi di sana, di sini, bisa show off air itu karena izin dari beliau. Tapi saya pun harus tahu diri gitu loh, bahwa seorang istri itu diizinkan untuk berkarya, tapi jangan lupakan kodratnya sebagai istri dan sebagai seorang ibu gitu. Dan itu ya saya jalani gitu. Lagi pingin mau keluarin single juga saya. Mungkin secepatnya, mungkin agak sedikit berbeda, mungkin agak dikasih host gitu. Jadi insya Allah ciptaan saya sendiri, tapi nanti musiknya tuh agak sedikit nge-host gitu. Kasih host musik. Aku yang bikin kesel sama suamiku itu adalah jadi gini, kalau anak-anak bersama saya satu hari itu bisa video call 10 kali. Kalau anak-anak sama saya ya, misalnya posisi anak-anak saya bawa ke Jakarta, itu bisa video call saya 10 kali. Tapi saat saya sendiri di rumah, itu nggak di video call. Jadi merasa istriku ada di rumah kok, nggak apa-apa, fine-fine aja gitu. Jadi saya yang video call, ayang mana anak-anak gitu. Lucu, iya, memang nggak romantis mbak. Nggak romantis, tapi tanggung jawab, alhamdulillah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.